warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, saya dari kelas 4A Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, struktur akar dan fungsinya atau radiks. Akar merupakan organ tumbuhan yang ada di dalam tanah. Tidak berbuku-buku, tumbuh pusat ke dalam bumi dan menuju air. Ada dua tipe akar, yaitu akar serabut atau dimiliki oleh akar monokotil, dan yang kedua ada akar dikotil yang dimiliki oleh akar tunggang. Struktur morfologi akar, yang pertama ada pangkal akar atau leher akar, pangkal akar yang bersambung dari pangkal batang. Terus yang kedua ada pangkal akar, merupakan titik bagian akar yang dilindungi oleh tudung akar. Terus yang ketiga ada batang akar. Batang akar merupakan bagian akar yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Terus yang keempat ada cabang akar, merupakan bagian yang terletak langsung bersambung dari pangkal batang. Terus yang kelima ada serabut akar. Serabut akar merupakan bagian tidak langsung bersambung dari pangkal akar, tetapi keluar dari akar pokok. Terus yang keenam ada rambut akar. Rambut akar merupakan penonjolan sel-sel kulit luar atau epidermis yang sesungguhnya dan akan memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Terus yang terakhir ada tudung akar atau kaliptra. Kaliptra terletak paling ujung dan berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu penembusan tanah. Terus bisa kita lihat ini gambar dari morfologi akar nih. Yang ini dinamakan dengan daerah pematangan. Terus yang ini nih dinamakan dengan rambut akar, dan yang ini dinamakan dengan daerah pemanjangan. Ini daerah aktivitas meristem, dan ini tudung akar. Terus yang kedua, struktur anatomi dari akar. Epidermis berfungsi untuk melindungi bagian dari dalam akar. Terus yang kedua ada korteks. Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang antar sel yang berperan dalam pertukaran gas. Terus yang ketiga ada endodermis. Endodermis berfungsi sebagai pengatur jalannya larutan dan diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Terus yang keempat ada silinder pusat atau stele. Stele merupakan bagian dari akar terdiri dari macam-macam jaringan, yaitu periskel, berkas kambium angkut, dan empelur. Ini bisa kita lihat dari ini gambar dari akar dikotil seperti ini, dan ini akar monokotil. Terus fungsi dari akar, yang pertama untuk menyimpan cadangan makanan, dan yang kedua untuk mengikat tubuh-tubuhan pada tanah. Terus yang kedua untuk membantu pernapasan secara difusi. Terus yang keempat untuk mengikat tubuh-tumbuhan pada tanah. Terus yang kedua, struktur dan fungsi dari batang atau kaulis. Batang merupakan organ tumbuhan yang terletak di permukaan tanah. Bentuknya panjang bulat seperti silinder. Terus yang struktur bisa kita lihat struktur morfologi dari batang. Ada struktur
struktur morfologi dari batang. Perbedaan struktur luar pada tumbuhan tingkat tinggi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pertama ada batang tumbuhan herba. Batang tumbuhan herba biasanya berwarna hijau, kayunya sedikit, yang pertama itu ada batang tumbuhan herba, batangnya biasanya berwarna hijau, jaringan kayunya sedikit atau tidak ada. Bisa kita lihat contohnya pada jagung, bayam, dan pacar air. Terus tipe yang kedua ada batang tumbuhan kayu, umumnya keras dan relatif panjang, dan di dalamnya itu terdapat lentisel. Bisa kita lihat ini gambar dari morfologi batang. Ini yang paling atas ini dinamakan dengan apikal batang, dan yang ini dinamakan dengan nodus, ini dinamakan dengan internodus. Terus yang kedua itu kita akan bahas tentang struktur anatomi dari batang. Epidermis merupakan struktur terluar yang di dalamnya oleh satu sel-sel epidermis dilengkapi dengan stomata dan bulu-bulu stomata dan bulu-bulu. Terus yang kedua ada korteks. Korteks terdiri atas beberapa lapisan yang rongga-rongga udaranya di antara sel-selnya. Terus yang ketiga ada stele. Pada tumbuhan monokotil, bakal korteks dan stele biasanya tidak memiliki xilem dan floem. Terdapat pada lapisan stele, dan lapisan stele ini dengan susunan berkas pengangkut yaitu tipe kolatera tertutup. Terus yang terakhir itu ada empulur. Empulur terletak di bagian paling dalam dan tersusun dari jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan empulur ada yang menghilang. Misalnya pada tumbuhan, bisa kita lihat contohnya itu misalnya pada tumbuhan padi. Ini gambar dari anatomi batang. Ini anatomi batang monokotil. Ini yang di tengah-tengah ini dinamakan jaringan dasar. Yang ini dinamakan dengan berkas pembuluh, dan yang ini dinamakan dengan xilem. Ini dengan floem, dan ini epidermis. Dan ini bagian dari anatomi yang ini tadi contohnya batang monokotil, dan ini batang dikotil. Ini sama yang di atas tadi, epidermis, ini xilemnya, dan ini floemnya. Ini empulur, dan ini berkas pembuluh. Terus fungsi dari batang, yang pertama sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, yang kedua yang kedua sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari dan menuju daun. Terus yang ketiga untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Terus yang ketiga jalan pengangkutan makanan dan daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.